Penyerahan APK dan BK dilakukan di gudang KPU Jember di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates, Jember. Alat peraga kampanye tersebut antara lain baliho, umbul-umbul dan juga spanduk. Berikut bahan kampanye yakni brosur, leaflet, poster dan juga selebaran. Untuk rincian jumlah APK setiap pasangan memperoleh baliho 5 buah, umbul-umbul 1.488 buah, dan spanduk sebanyak 2.139 buah. Sementara untuk bahan kampanye masing-masing sebanyak 216.045 lembar. APK dan BK ini nantinya akan diserahkan kepada ketiga tim paslon. Sementara itu untuk titik pemasangan, KPU telah memberikan ketentuan yang telah ditetapkan. Yakni untuk baliho bisa dipasang di perbatasan atau pintu masuk Kabupaten Jember. Sedangkan untuk umbul-umbul, tim paslon bisa berkoordinasi dengan petugas KPU di tingkat kecamatan dan juga desa. Selain itu, KPU juga memperbolehkan para paslon menambah jumlah APK dan BK dengan tetap melaporkan jumlahnya kepada KPU Jember. Untuk APK bisa ditambah sebanyak 200%, sedangkan BK boleh ditambah sebanyak 150%. Kegiatan kita pendistribusian ya, penyerahan alat peraga kampanye dan juga bahan kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020 pada 3 pasangan calon. Kalau untuk pemasangan itu nanti kita serahkan kepada masing-masing pasangan calon. Jadi KPU hanya memfasilitasi terkait dengan pencetakannya saja. Titik-titiknya sudah kita tentukan, sudah kita buatkan di dalam surat keputusan. Kita berharap pemasangan terkait dengan APK itu nanti koordinasi dengan penyelenggara pemilu kita di tingkat kecamatan sama desa. Dari Jember, Yudhistira Jember, 1 TV melaporkan. Pemirsa, demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang meskipun saat ini di Jember tingkat kesadaran masyarakat sudah semakin meningkat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan, namun petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan gugus COVID lainnya tetap mengandalkan operasi gabungan guna mendisiplinkan warga yang masih belum mentaati protokol kesehatan. Kali ini pemirsa, saya sedang berada di Jalan Brawijaya, tepatnya di depan Balai Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dan akan menunjukkan secara langsung kepada Anda giat gabungan untuk mendisiplinkan warga yang belum mematuhi protokol kesehatan. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seperti operasi justisi yang dilakukan oleh petugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jember di Balai Desa Jubung, Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember ini. Dalam operasi kali ini sebanyak 97 pelanggar yang terjaring tidak menggunakan masker. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan pelaksanaan operasi justisi sebelumnya. Untuk para pelanggar, petugas memberikan sanksi denda serta sanksi sosial seperti bersih-bersih di Balai Desa Jubung. Alhamdulillah kita sudah ada 2 titik yang sudah kita lakukan operasi justisi masker ini. Yang pertama adalah di rest area Jubung kemarin dengan hasil justisinya 118 orang. Dan hari ini kita di pintu masuknya Jubung, yaitu di depan Balai Desa. Ini adalah Gate of the Jember. Jadi orang-orang luar kota ini selalu melewati pintu sini. Oleh karena itu adanya pengetatan dengan tujuan adanya penurunan dan adanya peningkatan kesadaran dari warga masyarakat. Dan hari ini sudah terjaring sekitar 97. Kita menerjunkan sekitar 111 personil. Baik itu dari TNI Polri, Dishub, kemudian dari Dinas Kesehatan, BPBD dan juga dari unsur Disperindak untuk sanksi sosialnya. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional Polres Jember juga menghimbau untuk masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Mulai dari memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Himbauan kami terutama dari Polri, Polres Jember selalu menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam hal ini penanganan COVID-19 yaitu dengan 3M, Mbak, yaitu menggunakan masker,
sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menjaga jarak, Mbak. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan operasi gabungan dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan gugus tugas COVID-19 lainnya di Kabupaten Jember untuk mendisiplinkan warga yang masih belum mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Diharapkan pemirsa melalui kegiatan semacam ini masyarakat terus terdorong untuk meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi protokol kesehatan, salah satunya yakni menggunakan masker. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatna Triafaradila melaporkan. Gitu loh, tidak hanya hari ini kita FDP, tapi tidak lanjutnya seperti apa. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan, Wakil Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember Tabroni mengaku mendapatkan laporan berupa foto pembagian bansos yang dilakukan oleh oknum menggunakan rompi Satgas dan memakai masker foto calon petahana. Temuan tersebut tentu membuat Pansus terkejut karena sebelumnya para camat sudah mengikuti deklarasi netralitas. Tabroni menegaskan bahwa Satgas yang dibentuk oleh Pemkab Jember itu tidak boleh membawa atribut atau simbol paslon, sebab Satgas tersebut digaji oleh negara menggunakan APBD. Apapun namanya, dia datang ke kantor pemerintah dengan menggunakan masker bergambar salah satu pasangan calon. 01 namanya incumbent. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah bilang jangan dilakukan hal seperti ini. Mereka hadir, kalaupun sebagai relawan, tidak boleh membawa atribut simbol paslon. Siapapun paslonnya. Apalagi dia bekerja ya, dia bekerja mendistribusikan. Apalagi dia bekerja, karena dia kan berarti saya rasa yakin dia menggunakan digaji oleh negara lewat APBD. Jadi kita sudah bilang berapa kali di banyak pertemuan, jangan sekali lagi melibatkan paslon, membawa paslon di dalam proses kegiatan mereka di masyarakat. Pansus Pilkada sudah menyampaikan temuan itu kepada Camat Mumbulsari Joko Soponyono. Dia meminta camat mengumpulkan Satgas agar tidak ikut dalam tim pemenangan siapapun. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah sempat ditolak oleh pihak keluarga dan masyarakat karena salah paham, pemakaman jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Dusun Kerajaan 2 Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, akhirnya berujung damai dan lancar. Setelah pihak TNI Polri setempat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang standar protokoler kesehatan pemulasaran jenazah. Dalam pemakaman jenazah kedua ini, pihak keluarga sudah menerima anggota keluarganya dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Kapolsek Jombang Ibtu Kusmianto mengaku bersyukur persoalan penolakan pemakaman di Desa Padomasan sudah bisa diselesaikan. Alhamdulillah, pelaksanaan pemakaman sesuai protokol COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Ya, dari keluarga semua menyadari. Ya baik, itu umurnya sudah sepuh mungkin ya, kelahiran tahun 47 enggak salah, sesuai KTP yang ada itu ya. Jadi 2 hari. Pasca 2 hari. Ya, memang sesuai keterangan dari keluarganya sering keluar masuk rumah sakit. Karena sakit sepuh. Sekretaris Desa Padomasan Abdul Hafid mengatakan memang sempat ada miskomunikasi antara pihak keluarga dan pihak rumah sakit. Namun setelah diberi penjelasan, keluarga sudah bisa menerima dengan lapang dada demi kebaikan bersama. Peran desa hanya sebagai pendampingan memberikan keterangan kepada pihak keluarga bahwa berdasarkan keterangan dari rumah sakit itu yang bersangkutan itu ada COVID, sehingga pemakaman berdasarkan dengan protokol kesehatan. Nah, kalau terjadi sedikit permasalahan Pak, karena mungkin terjadi miskomunikasi antara keluarga dengan pihak rumah sakit. Tapi setelah ada penjelasan, pihak keluarga bisa menyadari. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Akibat diterjang banjir, 2 ruang kelas SMPN 5 Silo mengalami kerusakan yang cukup parah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sekolah tersebut tak ada aktivitas tatap muka karena siswa belajar mengajar secara daring dari rumah. Banjir bandang yang membawa material lumpur menghantam bagian belakang SMP Negeri 5 Silo hingga mengakibatkan 1 ruang kelas mengalami kerusakan, sedangkan 2 kelas lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, 3 kelas yang mengalami kerusakan, peralatan untuk proses belajar dan mengajar sebagian hanyut terbawa banjir dan beberapa ruang pembelajaran lainnya tergenang lumpur setebal sekitar 20 cm. Ada 3 bangunan kelas SMP Negeri 5 yang
di silo yang mengalami kerusakan. Namun 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Ya, ini karena disebabkan yang pertama faktor cuaca, hujan yang deras sehingga air dari atas turun masuk lewat depan SMP Negeri 5 Silo ini. Kebetulan di sampingnya ada parit atau selokan kecil dan parit itu kondisinya tertutup oleh beberapa sampah ataupun pohon-pohon yang menutup daripada gorong-gorong sehingga air tidak bisa masuk dengan lancar, meluap masuk ke ruang kelas ya. Air sehingga menggerus daripada bangunan ruang kelas yang mengakibatkan tembok-tembok bagian belakang ini mengalami jebol dan runtuh seperti ini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Melihat langkah Komnas HAM yang kembali melakukan mediasi antara PTPN 12 dan Pemkab Jember dinilai sebagai kemunduran. Pasalnya rekomendasi kasus tanah curah nongko tersebut sudah jelas sejak 2015 silam dan hak atas tanah tersebut seharusnya diserahkan kepada rakyat. Namun hingga sekarang belum ada progres lanjutan. Ketua Sekti Jember M. Jumain sangat menyesalkan langkah Komnas HAM yang cenderung tidak cepat menyelesaikan masalah, namun memulai lagi proses tersebut dari awal. Padahal sejak tahun 2015 sudah ada hasil rekomendasi yang konkret bahwa tanah tersebut harus dikembalikan kepada rakyat. Tak hanya kasus tanah curah nongko, sejumlah tempat lain seperti Desa Mangaran dan Desa Nogosari pun demikian. Hingga kini belum ada progres yang berarti. Untuk itu, Sekti Jember mendorong tim pelaksana harian gugus tugas reforma agraria Jember segera menjalankan reforma agraria di Kabupaten Jember. Sebenarnya ada yang keliru Komnas itu. Untuk terkait kasus yang di Curah Nongko, ada rekomendasi tahun 2015 dan rekomendasinya sudah final. Nah, bahwa tanah tersebut harus betul-betul sudah diserahkan ke rakyat. Nah, ini tidak ada progres tahun 15 sampai sekarang. Nah, kenapa kok terputus ini? Seharusnya ini yang didorong oleh Komnas HAM. Tapi kenapa kok terputus ini dimulai dari nol lagi? Ini kan jadi masalah. Makanya kita tolak hari ini. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni yang juga mendampingi para pendemo menyerukan mendukung tim gugus tugas reforma agraria Jember melaksanakan tugasnya untuk menjalankan reforma agraria di Kabupaten Jember. Kami meminta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan estimasi anggaran kepada DPRD dan DPRD akan memberikannya ke dalam satu APBD yang resmi agar ketika GTRA dibentuk ada dana support yang bisa dilakukan buat membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Harus segera agar konflik-konflik ini bisa diselesaikan. Demo berjalan damai dengan pembacaan deklarasi penolakan kehadiran Komnas HAM di Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menyuarakan kembali apa yang menjadi asa rakyat Indonesia. Kita sudah melihat tentang otoritarian. Ratusan aktivis mahasiswa dari berbagai elemen organisasi di Jember kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka memenuhi bundaran DPRD Jember sehingga sejumlah akses jalan di sekitar kampus ditutup. Di antaranya yakni Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, dan Jalan Bengawan Solo Sumber Sari Jember. Semula aksi tersebut berlangsung damai dan juga tertib, namun menjelang petang suasana mulai memanas. Massa melempari gedung DPRD dengan batu dan juga petasan atau kembang api. Niat dibuat semua dia. Beberapa kaca gedung pecah dan ruangan DPRD dipenuhi oleh batu. Padahal kaca tersebut baru diperbaiki karena sebelumnya juga pecah dihujani batu oleh para demonstran. Selanjutnya kondisi semakin mencekam sehingga barisan aparat kepolisian terlihat mundur. Para petugas juga mencoba menenangkan demonstran melalui pengeras suara. Sekali lagi diingatkan kepada adik-adik mahasiswa, Anda jangan anarkis. Sekali lagi kami bukan musuh Anda, tapi kami adalah pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Anggota DPRD Jember David Handoko Seto membenarkan adanya peristiwa pelemparan batu oleh demonstran yang memang tengah berlangsung. Namun ia menilai aksi mahasiswa tersebut adalah wajar sebagai bentuk kekecewaan dan protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.
bukan cuma penglihatan, kami tahu dengan mata kepala sendiri itu sedang berlangsung sekarang. Adik-adik mahasiswa melempar gedung DPRD. Itu yang sedang terjadi hari ini seperti itu. Infonya kaca ini baru diperbaharui ya? Iya, baru belum seminggu diperbaharui atas adanya unjuk rasa kira-kira ya seminggu atau lebih yang lalu ya. Itu baru diperbaiki, terus kemudian sekarang ya ini faktanya dilempari lagi. Apa kira-kira motivasi penyebab dari bentroknya demo ini? Kami kurang memahami karena tadi teman-teman orasi di luar tidak ada dialog dengan kami jadi belum paham apa yang diminta mereka. Ini nanti DPRD akan menemui mahasiswa baru? Coba nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk mendiskusikan. Teman-teman kebetulan ada teman yang ditarik tadi, alhamdulillah, tapi dari teman-teman juga kompak untuk menarik itu dari kepolisian. Kebetulan pas waktu di bundaran itu. Artinya karena sudah dibebas semua ya? Iya. Ya, masih ada dua yang di dari Politeknik. Itu konfirmasi dari tim advokat kami, karena tim advokat AJM masih ada di Polres. Langkah selanjutnya nanti untuk advokasi terhadap mereka? Jalan sudah mulai dibuka. Ya, kami setelah ini mungkin langsung menemui langsung sebagai korlap, saya korlap 2 dan Mahmuda korlap 1 akan langsung ke sana. Ya kalau yang masalah bentrok itu banyak apa ya, kita banyak menyusup gitu. Banyak menyusup yang kemudian terus memprovokasi sampai nyiram mukom itu tadi sampai mati sound dari kita gitu. Berarti bisa dipastikan yang tadi itu sempat bangku hantam itu bukan dari bagian dari AJM? Ya karena banyak sekali tadi penyusup bisa hingga ada yang berpakaian jas dan lain sebagainya. Dan tali penanda kita kan tali warna putih, tali kafan warna putih, dan mereka nggak memakai, ada yang nggak memakai itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Usai rapat dengar pendapat bersama Bawaslu, KPU dan juga tim sukses paslon, Wakil Ketua Pansus Pilkada Tabroni menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari masing-masing tim sukses pasangan calon 2 Hendy Firjon dan juga tim sukses paslon 3 Salam Ivan bahwa banyak ditemukan pelanggaran di lapangan. Pelanggaran yang diterima berupa adanya upaya dari koordinator desa atau Kordes 1 di Desa Seputi Kecamatan Mayang yang juga merangkap sebagai satgas yang menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Jember. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena ada indikasi bansos tersebut digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada paslon 1 yaitu Faidafian. Selain itu, Tabroni menyampaikan bahwa saat masa tenang pada tanggal 6, 7, dan juga 8 Oktober, petahana akan menjabat kembali sebagai bupati dan dikhawatirkan bisa menggunakan kekuatannya untuk mengarahkan masyarakat demi kepentingan politik. Selain itu, Tabroni menegaskan sampai masa penetapan calon Bupati Jember dalam Pilkada 2020, petahana tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan. Maka Pansus akan meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut sesegera mungkin karena sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Maka kita akan pastikan semua pihak terlibat untuk mengawasi ketika incumbent kembali menjabat sebagai bupati agar tidak melakukan apapun terkait pemenangan. Nah ini penting, kenapa? Karena kita tahu di dalam politik jangankan hitungan hari, hitungan jam pun bisa berubah. Jadi kita minta nanti dari hasil tadi itu semua kawan-kawan baik itu Pansus Pilkada, KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilih, penyelenggara peserta masyarakat untuk mengawasi gerakan-gerakan di minggu tenang tersebut. Itu penting. Sementara itu, menurut Ketua Bawaslu Jember Imam Tabroni Pusaka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 71, sudah dijelaskan bahwa kepala daerah dilarang menggunakan program negara atau fasilitas negara yang menguntungkan dirinya 6 bulan sampai penetapan paslon calon sampai penetapan calon terpilih. Jadi tetap ketika masa tenang kita akan melakukan patroli. Kita akan melakukan patroli seperti biasa seperti pemilu kemarin. Dan selama masa tenang kita akan berserta dengan Gakumdu kita akan melakukan patroli keliling. Nah, memang akan menjadi pidana apabila ada beredar money politik di masyarakat ketika masa tenang. Sudah jelas aturannya.
Perlu diketahui awak media kesulitan untuk meminta konfirmasi pihak satu, apalagi tim ses paslon 1 tidak hadir dalam undangan Pansus Pilkada DPRD Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam video yang sedang viral ini terlihat sejumlah demonstran melakukan ancaman terhadap para jurnalis di Jember yang sedang melakukan liputan aksi. Salah satu jurnalis televisi di Jember, Hermawan Mustika atau yang akrab dipanggil Icang, mengaku ancaman tersebut awalnya datang dari salah satu demonstran. Pelaku mendatangi wartawan dan menyuruh untuk menurunkan kamera dengan nada ancaman akan memecahkan kamera jurnalis. Kemudian demonstran lain ikut-ikutan berteriak mengancam para jurnalis tersebut. Icang juga mengatakan mereka terlihat membawa satu benda berupa palu dan sempat melempari wartawan dengan kayu. Dan pada waktu itu memang ada sejumlah rekan-rekan jurnalis televisi maupun cetak maupun online yang sedang melakukan peliputan dan melakukan pengambilan gambar. Namun secara tiba-tiba sejumlah mahasiswa, entah itu mahasiswa atau siapa, mendatangi kami dan langsung mengancam untuk mematikan kamera, dan juga dia mengeluarkan kata-kata awas nanti pecah kameramu. Namun kita merasa benar di tempat yang sudah ditentukan, artinya di luar area demonstrasi kita tetap melakukan peliputan. Namun waktu itu memang kita sempat dilempar mereka, salah satu dari mereka dengan kayu. Sementara itu, Korlap Aksi Andi Saputra sangat meminta maaf atas kejadian tersebut. Pihaknya akan mengusut tuntas insiden yang menurutnya memalukan itu. Karena menurutnya media adalah salah satu elemen terpenting untuk menyebar informasi, sehingga aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa didengar oleh pemerintah pusat. Tapi yang jelas dia adalah masa aksi. Tapi kemudian kami dari Aliansi Jember menggugat dengan ini meminta maaf dan akan menyelesaikan di internal kami terkait masa aksi yang mengancam wartawan. Karena apa? Wartawan atau media adalah bagian dari demonstrasi itu sendiri. Untuk kami belum bisa mengatakan penyusup atau bukan, karena memang kami sedang penggalian data dan mencari informasi pasti dari mana satu masa aksi yang mengancam wartawan itu. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini kami sebut sebagai masa aksi karena memang berada di dalam lingkaran aksi demonstrasi. Tapi nanti terkait dia penyusup atau tidak akan segera kami rilis dan akan segera kami sampaikan ke publik sehingga lebih terang aksi seperti itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Video viral pengancaman yang dilakukan salah satu demonstran kepada awak media membuat organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI wilayah Tapal Kuda geram. Dengan adanya bukti video tersebut, Ketua IJTI Tapal Kuda Tommy Iskandar menyatakan bahwa pihaknya akan menelusuri salah satu demonstran itu. Karena menurutnya tindakan intimidasi terhadap jurnalis sangat tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan. Untuk itu, IJTI menegaskan ingin menempuh jalur hukum agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya sudah 2 kali demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Jember, awak media selalu diancam untuk tidak mengambil gambar demonstran. Kami, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, sangat menyesalkan, sangat menyayangkan kasus ini. Kami akan serius dan menganggap bahwa hal ini, kekerasan terhadap ini memang sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun, baik itu secara verbal atau non verbal. Apalagi sudah sampai itu terekam dalam video dan itu bisa menjadi bukti yang kuat bagi penegak hukum untuk menangkap pelakunya. Jadi kita pastikan bahwa kami serius untuk mengawal kasus ini. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di Jalan Ahmad Yani, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung ini, warga setempat melakukan aksi protes kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember. Karena jalan tersebut rusak parah selama 5 tahun dan belum mendapatkan tindakan dari dinas terkait.
Aksi yang dilakukan oleh warga pedesaan ini sangatlah unik. Mereka sengaja melepas ikan lele di jalan rusak yang tergenang air hujan, yang memang mirip empang atau kolam tempat pemeliharaan ikan. Setelah dilepas, puluhan warga termasuk ibu-ibu berlomba-lomba untuk menangkap lele tersebut, bahkan dengan mata tertutup. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sindiran terhadap Pemkab Jember yang tutup mata terhadap buruknya infrastruktur yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah itu agar melihat jalan yang rusak dan banjir seperti ini, gitu loh. Pemerintah daerah tidak tahu menahu rupanya tentang jalannya rusak ini. Sudah menjabat 5 tahun, ternyata tidak ada realisasi dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga dan sedangkan ini jalan ini adalah jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger gitu. Ini kenapa kok menutup mata itu? Menggambarkan bahwa pemerintah daerah itu buta dan tuli terhadap masyarakat gitu. Selanjutnya, Salim Puji Mulyono selaku tokoh masyarakat sekitar sangat menyesalkan janji-janji palsu Kepala Daerah Kabupaten Jember selama 5 tahun terakhir. Karena buruknya infrastruktur ini dinilai bertentangan dengan manisnya 22 janji kerja. Jadi pemerintah daerah selama ini nggak sukses untuk melaksanakan pemerintahannya. Karena di sana sini banyak keluhan. Ini contoh kecil dari Jalan Ahmad Yani yang sudah rusak lebih dari 4 tahun, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah daerah. Ini kurang lebih dari 3 kilo, yaitu mulai dari sentral Balung Kulon 01 sampai di akhir Balung Kulon. Itu kurang lebih dari 3 kilo, meliputi dari 3 padukuan. Kerajaan Lor, Kerajaan Tengah, Kerajaan Kidul, dan Kerajaan Karangano. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.